Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jafri dengan NIM 220183. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 6, RA10, Universitas Primavera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai People Operation yang ditetapkan oleh Google Corporation. Oke teman-teman, mengenai format yang akan kita bahas adalah 5W plus 1H. Baik, yang pertama itu ada what atau apa itu? People Operation adalah suatu pendekatan strategi dalam mengelola sumber daya manusia atau SDM yang dikembangkan oleh Google. Konsep ini dirancang untuk menggantikan fungsi tradisional manajemen sumber daya manusia. Fokus utamanya tidak hanya pada aspek administratif kepegawaian, melainkan lebih pada pengembangan karyawan, inovasi, manajemen SDM, serta menciptakan budaya kerja yang positif dan adaptif. Baik, selanjutnya yang kedua itu why. Mengapa Google menerapkan People Operation? Jadi, Google menerapkan People Operation karena menyadari bahwa karyawan adalah aset utama dalam industri teknologi yang kompetitif. Di tengah lingkungan kerja yang berubah dengan cepat, Google membutuhkan pendekatan SDM yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada manusia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, serta memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Ketiga yang akan kita bahas mengenai where, di mana People Operation diterapkan. Konsep People Operation diterapkan secara menyeluruh di seluruh unit Google secara global, mulai dari kantor pusat di Mountain View, California, hingga berbagai cabang di seluruh dunia. Penerapan ini menunjukkan bahwa pendekatan People Operation bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi ke hingga berbagai budaya serta lokasi kerja yang beragam. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Ada when. Kapan mulai diterapkan? Google mulai mengadopsi People Operation sejak awal tahun 2000-an, terutama ketika Lance Zero Books menjabat sebagai CFP of People Operation. Sejak saat itu, Google dikenal sebagai pelopor dalam mengembangkan budaya kerja modern yang berbasis data dan saat memperhatikan kepuasan karyawan. Lalu, yang kelima ada who. Siapa yang terlibat? Implementasi People Operation melibatkan seluruh lapisan manajemen, tim SDM modern yang disebut People OPS, serta seluruh karyawan. Kunci keberhasilan pendekatannya terletak pada kolaborasi erat antara analis data SDM, manajer dan karyawan guna menciptakan keputusan yang berbasis data dan berpusat pada kebutuhan manusia. Yang terakhir atau keenam ada how. Bagaimana Google menerapkan dalam perencanaan SDM? Google mengimplementasikan People Operation dalam perencanaan SDM melalui beberapa cara. Yang pertama, data driver HR, di mana perusahaan memanfaatkan data dan riset komprehensif untuk merencanakan berbagai program SDM, masuk dalam proses rekrutmen, program pelatihan, dan strategi retensi karyawan. Dan yang kedua ada People Analytics, menganalisis perilaku dan performa karyawan secara mendalam untuk membuat keputusan strategis yang berbasis bukti dan efektif. Dan yang ketiga ada budaya kerja positif, mendorong transformasi, kolaborasi, dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi atau work-life balance bagi seluruh karyawannya. Dan yang keempat, continuous feedback, mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang real-time dan berbasis tinjauan sejawat atau peer review, memungkinkan umpan balik yang berkelanjutan. Dan yang kelima ada investasi pada pengembangan karyawan, menyediakan beragam program pelatihan, beasiswa internal, serta program pengembangan kepemimpinan untuk meningkatkan kapasitas karyawan. Dan yang keenam ada kebijakan fleksibel dan inklusif. Google menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan sangat menghargai beragama dengan kebijakan yang fleksibel untuk mendukung hal tersebut. Nah, dari kisah Google ini, kita bisa sama-sama ambil pelajaran penting buat teman-teman perusahaan di Banten. Intinya karyawan itu bukan cuma kerja, tapi partner strategis yang bantu kita capai tujuan perusahaan. Kalau kita mau maju di era digital ini, mulai dari terapkan pendekatan SDM lebih adaptif, pakai data dan pastikan peduli banget sama kesejahteraan karyawan. Dengan begitu kita juga bisa membangun budaya kerja yang positif, produktif, dan siap bersaing. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat.